jannah. Siapa orang yang hidupnya senantiasa melangkahkan langkah kakinya menuju ke majelis taklim, Allah akan mudahkan orang itu di akhirat nanti memasuki pintu-pintu surganya. Jadi yang sering datang ke majelis taklim teh, pintu surga dibukakan ku Allah. Tapi perlu sabar. Entong dina jero hate lila sia aing geus lapar yo. Entong sabar. Ibu lapar komo abdi. Punten panitia, saya berkata begitu tidak bermaksud menyinggung, hanya sekedar mengingatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi amarrona bil ittihadi wal ittifaq wan nahana anit tafarruq wat tanajju'i fi kitabihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, ikhwatu iman, jamaah taklim Masjid Al-Irsyad yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan taklim kita siang ini, kita ingin memberikan penjelasan tentang sejumlah amalan yang akan mampu menghantarkan kita untuk dapat masuk ke dalam surganya Allah bersama keluarga besar kita. Saya yakin, seyakin-yakinnya, ibu bapak yang hadir saat ini sangat berkeinginan untuk masuk surga. Leres gitu? Hoyong ke surga? Bapak hoyong? Hoyong naon? Hoyong kasur. Mengapa kita ingin masuk ke surga? Karena surga itu tempat untuk manusia yang tatkala hidup di alam dunia benar-benar istiqomah taat ibadah kepada Allah yang punya surga. Membeli surga di akhirat adalah tatkala kita hidup di alam dunia. Jangan ada lagi yang punya anggapan di akhirat nanti sebelum masuk surga melewati jembatan Shiratal Mustaqim yang digambarkan seperti satu lembar rambut yang dibelah 7. Kabayang ente aya buuk hiji dibelah 7. Rambut saja selembar itu kecil, ayeuna dibelah 7. Kunaon meulahna sok? Terus betapa kecilnya jembatan itu. Dulu waktu kita kecil membayangkan lewat Sirat, jembatan menuju keselamatan, satu rambut dibelah 7. Mangkaning, ini mangkaning bahasa Sunda, dan saya masih belum menemukan terjemahannya. Mangkaning, ibu. Manusia di akhirat nanti jumlahnya miliaran.
Sejak zaman Nabi Adam alaihissalam hingga akhir zaman, berapa banyak manusia harus meniti jembatan kecil itu. Kalau yang bisa lewat jembatan itu selamat, masuk surga. Nulabu ke neraka. Cenah gitu. Yo, kalau itu yang kita bayangkan dan kita pahami, sudah jangan sholat, unggal poe latihan naik tambang, atau enak pemain sirkus. Semohon, itu gambaran kiasan, gambaran majas, kiasan. Ada pemahamannya. Siratal mustaqim itu di alam dunia. Kita ibadah taat ke Allah di alam dunia itu seibarat sulitnya orang berjalan di atas tambang seutas rambut di belah 7. Itu gambaran hati itu. Lamun arek taat ke Allah, pabelit ku nafsu. Leres, males, sholat tahajud sok, sholat tahajud, kerengenah-ngenah nak kerek, kudu hudang, musim hujan, dikekepan, nuboga, dikekepan, ayeuna dititah hudang, ayak itu nu teu bogaeun. Sok cacat tuh, kayak orang aman kan? Sampai di mana biasa? Bangun tengah malam di udara dingin, sedang nikmat tidur, harus bangun. Itu Siratal mustaqim. Ngeluarkan uang di dompet, ke kenceleng, Siratal mustaqim. 10.000 abus ke kenceleng, beteng kosong, mending kupat tahu. Siratal mustaqim, kitu maksudna. Belilah surga waktu ibu bapak masih sempat hidup di alam dunia. Kemudian Bapak Ibu ikhwatu iman, mengapa manusia secara umum tanpa terkecuali maupun orang-orang di luar Islam bermimpi ingin masuk surga? Kunaon? Lantaran surga mah banyak kenik. Saudara-saudara kita juga di luar Islam hayang abu surga teh. Semohon. Sampai ada saudara kita di luar Islam, waktu prosesi pemakaman, mudah-mudahan diterima di rumah Tuhan Bapa tuh. Bapa nu mana? Memangna surga boga si Bapa. Lamun Tuhan boga Bapa berarti Tuhan boga indung. Aya besan. Jadi rame Tuhan teh. Bu, surga itu mahal, belinya di dunia dengan taat ibadah kepada Allah. Apa saja Ustaz kenikmatan yang Allah janjikan di alam surga itu? Maaf, ini bocoran nih. Bocorannya begini. Ibu di surga nanti kembali muda. Itu sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di surga teu aya nini. Pan aya di zaman Nabi nini ngobrol ka Rasul, ya Rasulullah, hari nini bisa lebat ke surga? Cek Nabi teu aya nini mah. Cerik si nini itu.
Aduh kumaha atuh abdi teh lebet ka surga. Cek Nabi teh ya nini lebet ka surga cuma kembali muda. Umur nini kembali 22 tahun. Ibu semua saya doakan masuk surga, amin. Dan umur ibu kembali 22 tahun. Ker mejeh nak. Keheula bapak-bapak mah. Keheula. Aya waktuna. Si bapak geus teu sabar. Nah bapak entu. Ibu kembali 22 tahun. Nike Ardila oge waktu meninggal dunia 19 tahun. Sedang naik daun. Maut Nike Ardila. Gelis populer maut. Nu gelis oge maut. Komo nu goreng patut. Tapi biasana nu goreng masuk panjang umur. Kunaon nu goreng sok panjang umur Ustaz? Malaikatul maut na horeamun. Cek malaikat pae sorangan mana? Untuk itu untuk hereuy bisi punung nu goreng teh punung. Pan aya waktu saya ngomong begitu ada ibu-ibu yang berkata alhamdulillah nu goreng mah panjang umur gitu. Lanjut hirup kene. Ibu 22 dan ibu kembali gadis. Suami ibu 70 perjaka. 70 perjaka. Sekali deui 70. Bisi teu kadenge. Suami ibu 70 bimakna tidak terbilang. Kalau bahasa Arab itu 7 banyak artinya. Segera, lambat, banyak. Langit lapisannya ada 7 lapis. Tapi para ahli tafsir mengatakan berlapis-lapis. Orang waktu dikubur jasadnya, setelah ditinggalkan oleh yang mengantar 7 langkah, maka dia akan menghadapi soal kubur di alam kuburnya 7 langkah. Apa arti 7 langkah? Sesegera mungkin. Bukan 7 langkah, 7 sebetulnya. Kumaha lamun nganter terbalik-balik. Nggak sewa satpam. Ngara malaikat teh bisa digawe. Sampai di mana bete? 70 teh tidak terhingga. Ustad, di dunia salaki hiji geripuh. Komo 70. Ibu jangan bayangkan dan bandingkan dengan suami ibu di dunia. Jauh. Suami ibu di dunia mah dilayani ku ibu. Jeung salaki ibu di dunia mah loba kahayang. Pansok aya tipe suami sangat bergantung sama istrinya, sangat sekedung ma cai salangkah ma cai sampai sakaratul maut bukan mengucapkan la ilaha illallah ma bae aya nu kitu. Bapak-bapak sing nyaah ka pamajikan tong titah-titah wae. Istri itu mitra, bukan pembantu. Setuju? Tidak boleh suami
sekedeng mah, sekedeng mah. Olo Nabi saja istrinya 9, telebat tudah titah. Kancing copot jahit sendiri, sendal sobek dijahit sendiri. Nabi itu nyontohan kitu, sakitu pamajikan leuwih ti hiji. Tara tudah titah. Nah urang hiji dititahan wae. Setuju Bu? Bapak-bapak sing nyaah, ka pamajikan sing nyaah. Lalaki yang paling dilaknat Allah dan Rasulnya, lalaki nugala ka pamajikanana. Setuju Bu? Harus nyaah ka pamajikan. Nabi itu kalau sudah bertatapan dengan Siti Aisyah selalu disun, cium ipis. Sun teh cium ipis. Lamun naonnya sun. Apa orang Sundanya tuh istilahnya naon? Dikecup. Nah, dikecup. Nabi mah resep karena ngecup. Maong himaman cekuk. Saya juga ngamalkan itu. Abdi mah bade ceramah ge wawartos heula ka pamajikan. Neng akang bade dakwah heula di Padalarang di Al Irsyad, mangga Kang cekuk. Nyium. Pulang deui panggih cekuk. Oh, saya mah urusan percekukan paling jago. Lebih baik nyekuk daripada nyekek. Ibu sok dicium ku suami tidak? Ibu suka dicium suami tidak? Kalau ada ibu-ibu yang tidak pernah dicium suami, saran saya segera introspeksi diri. Kunaon salah kita dek nyium, kunaon? Dandan ai keluar dandan bebeakan. Hari di imah buuk galing diurai-urai. Dandan ke Al Irsyad dandan sejam setengah. Hareupeun salaki buuk di roll. Istri soleha ma ijana jarta ilaiha sarotka. Kalau dipandang suami menyenangkan. Menyenangkan kalau dekat suami teh. Jadi salah kita regerek bawaan teh hayang ngesun. Lamun ibu tara disun kade teh tedanan. Mohon terutama menjelang tidur. Menjelang tidur. Kenapa menjelang tidur dikhususkan? Karena duaan. Malik badan deket, hadapan deket, paharep-harep. Ibu kalau mau tidur bersih, mandi dulu, semprot parfum, ngarawangi, sisir rambut ke belakang, jangan ke depan. Kalau ibu nyisir ke depan, suami lompat. Itu namanya suser ngesot. Itu suser ngesotnya judul film setan. Jadi di TV saya perhatikan setan-setan itu banyaknya diperankan perempuan. Suser ngesot tidak ada mantri ngesot. Nini lampir tidak ada aki lampir. Nini pelet tidak ada aki pelet. Kalong wewe tidak ada kalong wowo. Kuntil anak tidak ada kuntul anak. Apa kesimpulannya? Awewe pijurigen. Sampai di mana bete? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, usia ibu muda, ibu kembali gadis.
suami ibu lebih dari satu orang. Produk akhirat tidak pernah ada di muka bumi. Dan suami ibu di surga siap setia, kapanpun dibutuhkan dia selalu siap. Allahu Akbar. Maaf, bisi saya berlebihan. Ibu berapa ribu kali bercampur dengan suami ibu di surga. Ibu mual hamil. Kabayang lamun hamil, kabayang. Kudu perlu bidan deui. Kudu BPJS deui. Pan aya nini sigana tukang gering nanya ke abdi, Ustad, lamun di surga aya puskesmas katingali tukang gering, nini di surga balik muda teu aya penyakit, nini gadis terus, gitu bari molotot gitu. Semohon. Dan ibu di surga khalidina fiha abada, selama-lama. Tidak ada lagi nganter anak ke sekolah, tidak perlu lagi nyiapkan makan untuk suami, tidak kudu nyuci piring, tidak perlu cerika, tidak perlu ngepel. Ibu di surga hanya menikmati janji Allah atas ketaatan ibu kepadanya. Hayong ke surga. Khalidina fiha abada, selama-lamanya. Maaf, ada yang bertanya, Pak, kalau di surga makan bebas, minum bebas, itu kalau buang air kemana, Pak? Dijelaskan dalam hadis, di surga penghuninya ketika mengeluarkan kotoran tidak melalui dua pintu, hanya keluar dari keringat. Jadi berkeringat saja. Dan keringat penghuni surga lebih wangi dari bunga kesturi. Wangi kesang ibu tewa, lamun diwadahan, lamun dibalangkeun ke dunia, lamun dunia na aya kene, wangi eta teh dunia teh. Kesang eta teh. Baru kesang wangi. Jadi entong mikiran kumaha lamun hitut. Saya belum menemukan apakah di surga ayah hitut, tidak menemukan. Yang ada kesang. Bu, dalam Islam istilah kentut itu ada 3. Jenis pertama kentut ada yang terdengar, tidak tercium. Ini jenis kentut sportif. Bahasa Arabnya durrotun. Kentut yang terdengar tapi tidak tercium. Ini sportif, hanya mengagetkan. Pret, dut, tapi tekamba itu durot. Yang kedua, kada lamun seri tong ditahan, sing ngejepret ya handap. Yang kedua, tidak terdengar tapi tercium. Ini jenis kentut pengkhianat. Tidak sportif itu. Tekadenge tapi kaame. Itu bahasa Arabnya pushaun, pusha. Yang ketiga, terdengar dan tercium. Ini jenis kentut sempurna. Bahasa Arabnya bekokun. Sampai di mana bete? Astagfirullahalazim. Kuring tengah bahas bekok. Nasi bapak bertanya, ari bapak kumaha atuh di surga? Bapak kembali muda. Usia bapak 25 tahun, bapak bujang terus. Si istri bapak 70 gadis, produk akhirat. Atuh bapak
70 mah kumaha atuh. Jangan mikiran kudu mawa kuku bima gingseng. Bapak mah otomatis gagah di ditu. Gagah. Bisi teu percanten ke urang WA-an di ditu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Berangkat dari itu semua, hanya cuplikan-cuplikan kecil saja yang saya sampaikan ke ibu bapak. Karena kalau diuraikan nikmat surga itu perlu waktu lama. Banyak hadis dan Quran menerangkan tentang itu. Poinnya, siang ini saya ingin tegaskan. Bagaimana agar kami bisa masuk surga dan bisa membawa keluarga kami ke surga? Amalan apa yang harus kami lakukan, Ustaz? Salah satu rujukan ayat yang memberikan jaminan ibu bapak untuk masuk surga bersama keluarga besar. Maaf, lihat surat ke-13, surat Ar-Rod, mulai dari ayat ke-20. Surat apa? Ar-Rod. Surat Ar-Rod itu surat ke-13, ayatnya mulai dari ayat ke-20. Terus dicatat, catat we heula. Kita lihat amalan pertama yang harus Bapak Ibu amalkan dalam surat Ar-Rod mulai dari ayat ke-20. Walladzina yufuna bi akhdillahi wa la yanqudunal misaq. Orang-orang yang selalu menjaga janjinya dengan Allah dan dia tidak berusaha untuk merusak janjinya dengan Allah. Kalau ibu bapak baca sepintas, barangkali sulit memahaminya. Apa yang dimaksud amalan orang yang mampu menjaga janjinya dengan Allah? Begini, dalam surat Al-A'raf, Al-A'raf itu surat ke-7, surat Al-A'raf ayat 172. Hampir di ujung ayat ditegaskan, pada saat manusia berusia 4 bulan di alam rahim, Allah tiupkan dia ruh, lalu orang itu sudah punya ruh, langsung Allah bertanya, alastu birabbikum, apakah kamu meyakini bahwa aku ini Tuhanmu? Maka manusia di alam rahim ketika usianya 4 bulan itu, dia berjanji dan berkata, qalu bala sahidna, kami yakin dan percaya engkau adalah Tuhan kami. Itu janji. Saya berjanji akan ibadah kepadamu ya Allah. Artinya, kalau ibu bapak ingin masuk surga bersama keluarga besar kita, tolong yang pertama kali yang harus kita lakukan, jaga tauhid. Jaga tauhid. Innal muslim fil jannati wal kafirina fil nar. Kullu muslim fil jannah wa kullu kafirin finari. Tiap-tiap orang yang mati dalam keadaan Islam dijamin syur, dan orang yang mati dalam keadaan kufur tempatnya di neraka. Syarat masuk surga yang paling dasar adalah mati harus dalam keadaan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah. Tidak ada tempat untuk meminta dalam hidup ini kecuali kepada Allah. Tidak ada yang harus kita takuti kecuali Allah. Tidak ada hukum yang harus kita amalkan kecuali hukum yang datangnya dari Allah. Tah kade. Bu.
Ari nu nyiptakeun ibu pemerintah atau Allah? Punten ya. Nu mere rezeki ka ibu Jokowi apa Allah? Allah. Makanya orang kudu taat ka Allah. Taat kepada pemerintah adalah bagian taat kepada Allah. Sepanjang pemerintahnya melaksanakan ketentuan Allah, tah kitu tauhid teh. Jangan mati kecuali dalam keadaan tahu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan berislam. Intisari ajaran Islam itu sembahlah Allah. Nabi Nuh, Nabi Lut, sampai Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, semua ajarannya la ilaha tah gitu. Makanya orang mah alhamdulillah sudah masuk Islam teh berarti kita punya peluang besar untuk masuk surga. Maaf, yang tidak berislam jangan mimpi bisa masuk surga. Quran menegaskan kebaikan yang tidak dilandasi oleh keislaman tidak ada nilai di mata Allah. Habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Apapun yang dilakukan oleh orang-orang musyrik berupa kebaikan, Allah tidak menilai. Seperti debu ditiup angin. Itu sebabnya Islam mengharamkan orang Islam ngadoakeun mayit nu sanes muslim. Didoakeun ge haram. Komo lebet kasur. Semohon yang mati dalam keadaan Islam, insya Allah ada peluang besar masuk. Tapi omat, apa itu omat? Tapi omat, hati-hati, jangan melakukan kemusyrikan. Ibu, bapak jangan lagi percaya dengan ilmu perbintangan. Virgo, hari ini rezekinya melimpah, cintanya bersemi, usahanya lancar, temenang kikituan. Memang na numere rezeki teh si Virgo. Semohon, ibu sakit, jangan lagi berobat di luar nalar. Yang sesungguhnya dia itu dukun, temannya setan. Pan dulu masih rame nih, ada yang sakit datang ke Tasik, dibawa Gunung Galunggung. Proses penyembuhannya adalah memindahkan penyakit pasien ke embe. Si calon pasien, keluarganya, kalau ingin disembuhkan penyakit keluarganya yang sakit, harus beli embe tisi ajengan 3 juta hari tak mah duka ayeuna mah hirup keneh duka geus maot tah. Waktu disembuhkan di ruang tertutup, di kamar tertutup, tidak boleh ada lampu. Si pasien teu meunang make baju, kudu buligir. Kabayang teu? Buligir. Perempuan yang tidak berbaju namanya buligir. Laki-laki yang tidak berbaju namanya Pak Ligir. Ini hebatnya bahasa Sunda. Ada buligir pasti ada Pak Ligir. Ada bucitrek pasti ada Pak Citrek. Sampai di mana biar teh? Buligir. Jam 00, jam 24, si ajengan menggerakkan tangan, memindahkan penyakit pasien ke embe. Kalau embe na bunyi, embe, berarti penyakit nangges pindah. Saya
terpancing ingin ketemu dengan si ajengan itu. Tapi saya dalam firasat ngabohong yo. Sudah tidak logik, ngabohong, komo kita buligir segala. Kuring mangkarunyakeun ka jamaah. Geus ditipu buligir deui. Gratis. Saya datang ka ditu. Hayang panggih jeung ajengan teh. Si horeng. Saya tanya, mana ajenganna? Si ajenganna teh ngintip ningali abdi, ngadek-dek teh keluar-keluar. Abdi harita teh janggot panjang, sieun ningali janggot. Tapi tidak mesti ustadz itu berjanggot, da embe oge janggotan. Sampai di mana bete? Akhirnya si ajengan ini keluar. Apa yang saya lihat ibu? Siga si emang-emang, siga si emang-emang tukang jeung wajahnya itu tidak bersinar. Pan yang saya bayangkan ajengan kiai yang punya karomah, wah wajahnya bersinar. Ini mah kulehe. Tahu kulehe tidak? Kulehe itu kulehe we. Tidak bercahaya. Rumek, rumek. Kuem. Betekok. Banyak istilah bahasa Sunda. Rumek, cakuem, betekok, caludi. Bapak, akang, ibu bersinar. Bersinar wajahnya akibat wudu. Tinggal ku abdi da urang mah makana lamun wajah yang bersinar make bedak tong kandal-kandal bisi ngahalangan sinar. Sumohon saya hideung, abdi teh hideung ya teh. Tapi karena ibadah, alhamdulillah tetap hideung. Ngan hideungnya bercahaya. Ada sinar. Tidak rumek, tidak rumek. Pan aya nu hideung tara salat, seperti tara salat rumek. Sumohon ibu mah da urang mah teu bodas-bodas teuing ieu teh henteu. Disebut hideung henteu. Tapi bercahaya, wudu nu bener, salat nu bener, insya Allah bersinar. Dan yang mencabut sinar iman di wajah orang adalah jinah. Jinah sekali selingkuh, melakukan hubungan ilegal, langsung rumek. Makanya wajah-wajah pelacur rumek. Manena teh caang teh ku bedak. Saya pernah ceramah di Saritem. Pernah. Jamaahna pelacur wungkul. Dititah ku wali kota. Ngadek-dek kuring teh. Da pelacur mah melong ka ustaz teh beda tuh. Abdi ngadek-dek ceramah harapan pelacur. Alis segede curug, bulu mata. Asa digupayan, kadieu, kadieu. Ternyata memang di pelong-pelong teh rumek pelacur mah. Nu sok ibadah mah rumek sok gerak. Lamun sok ibadah mah insya Allah bersinar lah. Kajian hideung model abdi bersinar. Pede we abdi mah. Cai keur abdi teh. Panitia air buat saya. Dari dulu air herang. Saya jadi mubalek dari tahun 85. Udar-udar se-Jawa Barat, Sumatera sampai Sulawesi Tenggara. Unggal di suguhan herang deui, herang deui.
Padahal kuring cai jeruk ge beuki. Tapi panitia ada alasan. Ustaz, air herang itu sehat. Setuju. Air herang itu sehat, tapi jangan lupa air jeruk itu jauh lebih sehat. Jeruk mah jauh lebih sehat. Jeruk mah aya vitamin C. Cai herang mah vitamin B ser. Sampai di mana bete? Jaga tauhid, beser-beser. Jaga tahu, hati-hati. Sekali lagi maaf, kalau ada ustadz yang mengajak ziarah kubur ke Sunan anu, wali anu, temenang ngadenge ayam makam wali diberi, wali murid, wali kelas, wali hakim. Saya tidak bermaksud mendiskreditkan ibu bapak yang senang ubrang abring naik bus ziarah kubur, tidak. Tapi ingat, secara keilmuan, tujuan ziarah kubur itu tazkiratul maut wa udduhu. Ngan dua, mengingatkan kamu bahwa kamu juga akan mati. Pulang ziarah kubur semangat ibadah. Yang kedua, doakan yang kamu ziarahi. Jangan dibalik, datang ke kuburan minta didoakan kanu maut. Pah, abah, abdi ti pada larang abah. Jauh-jauh ke Jawa Timur ya. Hayang dagang payu ya teh. Sok doakeun. Kumaha lamun dijawab? Didoakeun. Lompat sia. Tidak boleh ngobrol ka mayit. Nu lieur eta teh. Siga sinetron tuh. Sinetron. Yang kemarin kejadian. Saya bukan nonton, ngintip setengah jam. Nangis di depan kubur suaminya, tanpa sadar keluar kata-kata, "Selamat jalan sayang." Tuh gitu, temenang ngomong gitu, "Selamat jalan sayang." Bari melong kana itu na nisana. Doakeun, ai datang ke makam teh langsung lain ngadongeng. Ima datang ke makam indung, "Assalamualaikum mah. Kumaha damang mah?" Cek indung teh, "Sidik aing geus paeh." Ini saya ingin luruskan. Kalau ada orang yang yakin orang mati bisa memberi barokah, orang mati bisa memberikan rezeki, kelancaran usaha, itu tergolong berat, masuk surga na berat. Semohon. Yang kedua, ngaragancang, capek ya. Ibu bapak mah ngeunah, cakakak. Kuring mah kudu mikir ya. Barjang cai jeruk Allah ya. Yang kedua, amalan yang harus bapak ibu lakukan agar bisa masuk surga bersama keluarga besar kita, alladzina yasiluna ma amarallahu bih ayyusala. Orang-orang yang melaksanakan perintah Allah untuk menyambungkan apa yang Allah perintahkan untuk disambungkan. Apa maksudnya? Pinter-pinter jaga silaturahmi. Silaturahmi. Bu, yang benar silaturahim apa silaturahmi? Silaturahmi apa silaturahim? Dua-duanya benar. Cuma harus tahu, ini pendapat nih. Kalau silaturahmi, interaksi
perhatian kepada sesama manusia yang tidak ada hubungan darah, silaturahmi. Kalau silaturahim, interaksi atau hubungan sesama manusia yang ada hubungan darah. Badai ka mana? Ke Cianjur. Badai naon? Silaturahim kasih emak. Jadi kalau ke Indung kasih bapak silaturahim. Lamun ke Pak RW badai silaturahmi. Pak RW abdi tiasa silaturahmi, tak gitu. Ka abdi Ustad, ya ayah bab warisnya nu kada diterangkeun, iraha abdi tiasa silaturahmina. Itu sekedar tambahan, tapi secara umum bebas lah. Silaturahim, silaturahmi sama saja. Mohon bisi lieur, bisi ibu are ka Pak RW, ibu mereka mana? Naonnya? Mikir heula, silaturahim apa silaturahminya? Keheula harek nelpon heula ka Pak Ustaz Tangku. Atuh nu nanya keburu ini. Bu, jangan pernah ibu tidak mau bergaul. Harus banyak saudara. 1000 kawan terlalu sedikit, 1 musuh terlampau banyak. Sok ibu punya musuh 1 saja di tempat tinggal, mau ke kaler bisi manehna didinya, badai ka kidul bisi manehna di dieu, ka hareup bisi aya di hareup, padahal saurang. Tapi naha eta perasaan, sieun ka dieu, sieun ka ditu, bisi panggih, bisi amprok, kasiksa tah. Makanya berusahalah jangan pernah ibu memutuskan silaturahmi. Orang boleh tidak suka, tapi kita tidak boleh tidak menyukai orang. Orang boleh putuskan silaturahim kita, kita jangan pernah memulai itu. Orang benci, kita senyum. Semohon, iya berat ya silaturahmi teh. La yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan bisa masuk surga orang yang hidupnya suka putus silaturahmi. Bergaul ibu. Ayah ibu-ibu yuswana 78. Tinggal di lingkungan perumahan, tidak mau gaul dengan tetangga. Dia cuma kenal dengan tukang bubur dan tukang sayur. Kalau sarapan tukang bubur nu dijegat, arek masak tukang sayur yang dijegat. Lamun tetangga lewat ditanya, "Bu damang," teu ngajawab. Buang muka, ngadongeng we jeung tukang sayur. Jebret maot ta si ibu teh. Si ibu maot. Diumumkeun di pengeras suara, teu aya saurang oge tetangga nu datang. Karena mereka tidak ridho datang ke jelema nu kitu. Geuleuheun. Apa itu geuleuheun? Geuleuheun. Geuleuh. Bu, orang Sunda mana orang Sunda? Bantu saya. Apa itu geuleuh? Geuleuh. Di atas geuleuh itu najis. Orang Sunda itu gitu. Kalau sudah benci kepada orang, najis aing. Leres ente? Da abdi kajian lain orang Sunda ke belajar. Lamun orang Sunda geus ambek ke hiji jelema, najis aing. Eta teh geus ambek, ambek pisan eta teh. Mohon. Tidak ada tetangga yang datang. Eta mayit ngagoler teh hudang-hudang. Di mana-mana mayit mah ngagoler. Piraku lelempangan. Suaminya nelpon, "Ustadz bantu saya, istri saya tidak ada yang ngurus, tetangga tidak ada yang datang." Saya dijemput. Saya biasanya kalau ceramah dijemput. Khusus Al Irsyad datang sendiri. Spesial. Makanya sih ngerti. Sampai di mana dia? Sampai di mana? Saya dijemput ku si suaminya itu. Allahu Akbar.
Eta mayit geus keras, geus kaku, karena sudah hampir 4 jam dibiarkan. Ya jelema teh gaul. Singkat kata, dibawalah mayit ke pemakaman. Mobil yang ngantar cuma 3, ambulan, mobil keluarga. Ngan 3 nu nganter. Saya duduk di mobil ambulan. Saya di depan, mayit di belakang. Nya tuh. Piraku mayit di hareup, abdi di tukang. Nu paeh saha? Ngoglosor, Pak, kalau bawa mayit pakai ambulan, Pak, tolong beritahu ke supirnya, Pir, tong ngebut. Kedua, tong pakai sirine. Ketilu, jangan pakai poreder. Karena mayit mah sudah jelas tujuannya. Lamun pakai ambulan di Bandung ke Cianjur, ngebut, mayitnya liar. Ongkek, we. Cek mayitnya kresek. Eta mayit neangan kresek. Aing ngarek utah ya. Entong ngebut. Kedua, entong pakai sirine. Kalau pakai sirine itu mengganggu orang. Jeung mayit kita resep ganeng. Cek mayitnya ganeng. Lamun ngebut mawa mayit make ambulan bisi tabrakan masuk jurang. Ustadz maut, supir maut, mayit maut 2 kali. Tungtungna mayit kahiji nyarekan mayit supir. Maneh make ngebut, aing jadi paeh 2 kali. Jadi we aing kudu mandi deui. Kabayang teh aya mayit mandi deui. Puntennya ieu teh ngupingkeun pengajian sejam teh lamun teu dibere heureuy. Tono siga nu nya nyekel pulpen jeung buku. Bari jeung pulpen teh oyak-oyak. Pan aya nu kitu. Allahu Akbar. Lanjut. Sampai ke makam, diturunkan mayit, sudah dikubur, saya siap mendoakan. Ketika saya masuk ke area pemakaman, saya saksikan ada sejumlah hewan sedang ngagoler. Hayam jeung anak-anakna ngagoler. Anjing beberapa ekor ngagoler. Dan makamnya bagus, berupa bukit, banyak pohon awi. Angin ngalihiwir, ngahiliwir. Angin ngahiliwir. Wah, ini mah cocok ke mayit yo. Tibra. Entong mayit kernu hirup gue cocok ya mah yo. Apa yang terjadi ibu bapak? Saat saya akan mendoakan eta jenazah, baru hamdalah abdi teh langsung anjing lelumpatan. Wih, aya naon teh? Hayam lumpat. Saya teringat peristiwa yang dialami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala untanya yang bernama Al-Qaswa melewati satu areal pemakaman. Lalu untanya menjerit, mengangkat kaki depannya hingga Nabi hampir jatuh. Dan Nabi turun atas izin Allah. Nabi mendengar di dalam makam ini, pintu menuju alam kubur penghuni orang ini, ada jeritan histeris. Lalu Nabi berkata, apakah di antara kalian ada yang tahu ini makam siapa? Ada sahabat yang menjawab, kalau tidak salah ini makam orang Yahudi ya Rasul. Benar, aku merasakan dia sekarang meratap di alam kubur, ngejerit. Jadi yang bisa mendengar jeritan orang diazab di alam kubur itu binatang.
Sigana mah, sigana yo, lain sigani. Sigana mah hayam lompat, anjing lompat, sigana terkait. Lantaran kerhirupna teu daek wawuh jeung batur. Ini pentingnya silaturahmi. Tapi maaf Bapak Ibu, kalau saya berkata begini jangan kemudian ada usaha pembuktian. Aya nu maot mekel hayam. Urang mah mekel hayam we. Ngagorowok teu hayam yo. Kade ah. Lanjut. Silaturahmi. Baik-baiklah dengan orang, minimal senyum, say hello, say hello. Assalamualaikum. Damang. Da murah atuh senyum mah. Senyum teh murah, ngangkat bibir luhur. Teu kudu make duit, pahalana gede. Sing loba sering ke. Balik ti dieu. Ngan omat seri senyum teh kudu aya sebab jeung kudu aya lawan. Hareupeun tiang listrik eta jelema teh cager. Terutama senyum ke suami, senyum ke suami, senyum ke ibu suka senyum ke suami. Tanggal sabaraha? Urang mah senyum ka salaki ngadaguan tanggal ngora. Tanggal 1 senyum, tanggal 10 manyun. Teu meunang kitu. Makana abdi mere duit ka pamajikan tidak gebro abdi mah. Dicicil. Lamun 3 juta sabulan, poe cepet. Cepet nyengir, cepet nyengir. Lamun 3 juta brok nyengirna sakali. Lanjut. Katilu yo ngaragancang yo. Tidak di ngaragancang tebeak-beak. Wa yakhshawna rabbihim. Nu katilu yo. Amalan yang harus dilakukan. Wa yakhshawna rabbihim. Orang yang ketika hidupnya berusaha selalu takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Yakhshawna rabbihim. Dia selalu berhati-hati dalam melakukan berbagai kegiatan hidupnya. Hati jangan sampai melanggar karena Allah Maha tahu. Ihsan, ihsan. Yakin Allah menatap kita walaupun kita tidak menatap Allah. Itu yakhshawna rabbihim. Yang keberapa Bu? Sekarang yang keberapa? Yang keempat, wa yakhafuna su'al hisab. Orang-orang yang khawatir di hari dihisab amalnya. Ini yang keempat. Apa artinya ini? Maksudnya orang yang masuk surga, orang yang setiap hari mengevaluasi diri dari apa yang sudah dia lakukan. Zinu anfusakum qabla an tuzanu wa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Timbanglah amalmu sebelum amalmu ditimbang Allah di akhirat. Hitunglah amalmu sebelum Allah yang menghitung amalmu di akhirat. Jadi setiap hari ibu harus evaluasi diri. Mana banyak amal soleh atau amal salah? Tingkatkan yang baiknya, pertahankan yang baiknya dan tingkatkan. Semohon. Kalau itu kita lakukan, insya Allah peluang besar masuk surga. Evaluasi diri, evaluasi diri. Amalan itu harus dihitung-hitung oleh kita. Kalau Allah yang menghitung di akhirat, tatkala kita menemukan kekurangan, tidak ada lagi kesempatan untuk melakukan perbaikan. Semohon. Nu kasabraena. Sekarang yang kelima. Alladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Orang-orang yang ketika beribadah taat kepada Allah
penuh kesabaran. Jadi nu kalimatnya orang yang sabar dalam taat kepada Allah. Ibu jauh-jauh datang ke dia. Saya sering dengar nih, yang hadir di sini banyak dari daerah-daerah yang tebih, bener? Pagi-pagi ninggalkan keluarga, sarapan encan, terus ente. Sok lamun teu sabar ngupingkeun abdi. Sabar. Lamun teu sabar mah lila. Gitu. Terus ibadah kepada Allah kudu sabar. Mencari ilmu kudu sabar. Mengajarkan agama harus sabar. Semuanya ibadah harus sabar karena ingin mencari ridho Allah. Cek urang mah nu awam. Naonan diuk di dieu lalajo Ustaz Tengku Maulana kasep ento, tapi da orang niat nah yang ibadah sabar ngupingkeun sajam teh sa ibadah. Pintu surga ada di majelis taklim. Man salaka tariqan ilal ilmi sahalallahu tariqan ilal jannah. Siapa orang yang hidupnya senantiasa melangkahkan langkah kakinya menuju ke majelis taklim, Allah akan mudahkan orang itu di akhirat nanti memasuki pintu-pintu surganya. Jadi yang sering datang ke majelis taklim teh pintu surga dibukakan ku Allah. Tapi perlu sabar. Entong dina jero hate lila sia aing geus lapar yo. Entong sabar. Ibu lapar komo abdi. Punten panitia, saya berkata begitu tidak bermaksud menyinggung, hanya sekedar mengingatkan. Yang ke-6, wa aqamus shalah. Orang-orang yang senantiasa istiqomah mendirikan sholat. Mendirikan bukan mengerjakan sholat. Mendirikan. Kalau mendirikan perlu ilmu. Mohon. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Perlu ilmu, ngarah husu, ada ruh, ada perubahan perilaku di luar salat. Itu yang dimaksud aqamus shalah. Semohon. Salat mah fardu ain, teu bisa ditinggalkan kecuali genep golongan. Bili ayah bapak ibu bosan salat, saya beritahu nih, ada 6 golongan orang Islam yang boleh meninggalkan salat. 1 budak letik, 2 orang pikun, 3 wanita yang haid, 4 nu mabok, 5 nu pingsan, 6 nu koma, 7 nu gelo. Aya pilihan teu. Ari mane muslim? Nah tara salat aing keur gelo. Seueur jalmi nu ngaku Islam tara berarti eta jalma keur, tapi salatnya tolong berjamaah ala waktiha wa jamaah fil masjidi. Salatlah tepat waktu berjamaah di Ibu tinggal dimanapun, tolong hadirkan rumah Allah. Orang yang rumahnya dekat masjid, insya Allah barokah. Tapi tak cukup ku amin. Pan aya nu ngaku Islam imah dekat masjid tapi taraka masjid. Terus pulang ti Mekah ibadah haji taraka masjid. Jadi we haji dul masjid. Haji kedul ka masjid. Semohon. Terutama subuh. Zuhur ke mana teh ka masjid? Di kantor. Asar can balik. Maghrib keur di jalan. Isya karak sampai. Subuh sia ka mana? Subuh pang-pangna.
Makanya subuh mah spesial. Salat sunatna oge teu kaelehkeun pahalana dengan kekayaan dunia dan bumi. Rakaatainil minal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Salat sunat qabliyah subuh pahalanya tidak terkalahkan dengan kekayaan yang terkandung di langit dengan di bumi. Maksudnya ageng pisan. Apalagi salat farduna berjamaah. Ibu boleh berjamaah, Bu, di masjid. Kecuali kalau ibu masih nyusuan, budak itu kan deh. Namun ibu masih nyusuan, budak, kunaon sampai di mana bete? Kalau sudah tidak nyusuan, tidak ada lagi anak ke masjid. Kalau dulu Nabi mengatakan perempuan lebih utama sholat di rumah, karena di zaman Nabi masjidnya daya tampungnya terbatas. Lalaki geus pinu, lamun ditambah deui ku awewe leuwih pinu, ngomong ke pak idek-idek pak adu-adu. Jadi timbul fitnah. Ngara ibu-ibu senang tidak merasa disingkirkan. Nabi mengatakan sebaik-baiknya salat wanita di rumah, ngahibur eta teh. Dan memang perempuan itu idealnya di rumah kalau dalam situasi tertentu. Kalau ibu dekat masjid, sudah tidak ada anak kecil, jongjon ke masjid, omat. Kalau perempuan ke masjid, sholat berjamaah, pakai mukena yang benar-benar tutup. Jangan pakai legging jeroanana. Ada Bu, ibu-ibu pulang sholat subuh, dia lupa mukenana diangkat, leggingna ketingali, kuring ayah, liur kuring, istighfar bari hamdalah. Kedua, tidak boleh pakai minyak wangi. Perempuan kalau ke masjid untuk ibadah salat tidak boleh pakai minyak wangi yang menyengat. Minyak wangi yang kalau sampai lelaki terganggu dengan minyak wangi ibu, oleh Allah melalui Rasulnya disetarakan dengan pelacur. Jadi perempuan mah minyak wanginya kudu lembut, seetik we. Lamun hayang loba mah hareupeun salaki. Urang masuk dibalik. Hareupeun batur seungit. Hareupeun salaki bau hasem. Mas bau hasem tidur teh sok prepet. Ayeuna keur usum ya. Keur usum pamajikan sok pret prot. Ya, saya ingatkan ke bapak-bapak ya, kalau istri bapak sedang tidur hitut, tolong jangan dicarikan. Saya mah kalau istri saya bunyi pret, saya mah tidak memarahi, berdoa saya mah. Ngadoa deket celina. Ya Allah, jangan engkau jadikan dosa. Pamajikan bunta, aya naon? Saya jawab, teu aya naon-naon. Jero hate bieu hitut. Sampai di mana bete? Salat subuh, itu. Salat subuh. Ke masjid, jangan pakai minyak wangi. Dan ibu omat nih banyak yang melanggar. Kalau sudah di masjid teh ibu-ibu ingin salat subuh, entong ngadongeng. Ieu awewe teh kadang-kadang hese ieu bibir teh. Geus dimasuk. Kerajan. Awas. Lanjut. Keberapa sekarang? Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Orang yang akan masuk surga bersama keluarganya, orang yang selalu menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah, baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Jadi ibu kalau ke pengajian mekel receh we. Kalau yang beunghar bekel nu garade. Nu biasa-biasa mah ya 2.000, 5.000 teh bawa. Lamun aya kenceleng isian, entong dipelong dicekel pindahkeun, pelong cekel pindahkeun. Eta kenceleng ti hareup kitu we, pelong cekel pindahkeun, pelong cekel. Sampai ke belakang leuleumpangan kenceleng teh. Isian dedetkeun ke jero lain dedet ka luhur. Ieu manghabuskeun henteu, narik duit batur. Banyak soda,
Bu, banyak yang punya kongkorong segede rantai, keluarkan zakatnya. Yang punya suang segede ban bemo, keluarkan zakatnya. Lamun ibu maut kongkorong ke bawah, suang ke bawah, salaki kasep milu, ento neangan deui. Kitu lalaki mah. Yang payu wae lalaki itu. Lanjut. Makana abdi mah pamajikan mah salami pamajikan kahiji hirup kene eta we heula gitu. Makanya saya ada prinsip cinta akang ke neng sehidup semati. Neng mati akang cari lagi. Nya piraku ngaduda. Ngaduda mah bahaya lalaki mah. Ngahulang. Bu, kembali ke udah mesen satu lobang di pinggir suaminya. Tahu harganya berapa? 200 juta. Semi private, full private 300 jutaan. Makanya ulama-ulama dari satu ormas sudah mengeluarkan fatwa, maaf, ini fatwa dari satu ormas Islam. Orang Islam haram dikubur di. Mengapa haram? Karena yang namanya tanah makam harus wakaf, tidak boleh dibisniskan. Kalau di bisnis berlomba-lomba dalam keduniaan, malah ada sebelum suaminya itu 20 tahun yang lalu saya berkunjung ke sana, ada mertua dari artis yang main film Jin dan Jun, apa itu? Jin Jun tuh. Nu awewena atas ata. Nah, itu mitohana beli satu kapling 1,2 miliar buat satu keluarga. Padahal ibu orang Islam lamun dikubur entong kikituan. Ibu kalau punya uang banyak beli bukit, infakan buat umat, tandaan ke ibu jeung keluarga. Ibu menang pahala gede, jeung ibu loba batur lamun maot teh. Teu keung. Waktu saya datang ke bagian marketingnya nawarkan ke abdi. Dia tidak tahu abdi teh ustad. Dia bilang begini, orang Cina, Bu. Pak, lobang kubur di sini menjanjikan, prospektif. Dia punya nilai jual tinggi. Dalam 1 bulan 2 bulan naik terus, Pak. Itu ngomong gitu ke abdi. Dan ini keamanannya 24 jam. Cek manehna. 24 jam aman tidak naon. Dikitukan ku kuring. Apakah aman dari ajab kubur? Manehna teu ngarti naon itu ajab kubur. Selanjutnya, Bu. Wa yadra'una bil hasanatis sayyi'ah. Ini yang terakhir nih. Wa yadra'una bil hasanatis sayyi'ah. Orang yang menolak keburukan dengan kebaikan. Orang yang menghadapi keburukan dengan Kalau ibu ada orang yang tidak suka, ibu jangan ikut tidak suka. Lamun aya nu manyun, ibu entong milu man. Assalamualaikum, Bu. Manehna baut, ibu entong baut. Senyum. Eta jelema keur gering, lamun ibu milu baut berarti ibu milu gering. Tah gitu. Semohon. Ieu hese ieu mah. Nu kadalapan mah hese. Mane manyun, aing gak bisa manyun. Leres? Ulaika lahum uqbaddar. Orang yang punya amalan 8 ini di akhirat akan diberikan tempat tinggal yang terbaik. Apa itu yang disebut uqbaddar? Jannatu adnin yadkhulunaha. Surga naim
yang dimana kamu memasuki surga itu, waman solaha min abaihim, bersama dengan bapak-bapakmu, bapak kandungmu, akikmu, buyutmu, wa ajwajihim, pasangan-pasangan hidupmu, wa zurriyatihim, dan anak-anak cucumu, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, malaikat akan memasuki surgamu dari pintu mana yang mereka sukai. Lalu malaikat berkata kepadamu, salamun alaikum bima sabartum, selamatlah kalian yang sudah mendapatkan surga atas kesabaran kalian taat kepada Allah. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada tutur kata yang tidak berkenan. Semoga ibu bapak yang hadir pada saat ini, termasuk simkuring, ditakdirkan selamat dunia wal akhirah, orang tiasa penak di surga dalam keadaan penuh surga, penuh doa dan rahmat Allah. Hatur nuhun, kita tutup dengan doa. Terima kasih ibu bapak, mudah-mudahan sing dan amal soleh. Semoga ibu semua disehatkan lahir batin, dikuatkan imannya, dan kala wafat kita mencapai derajat husnul khatimah. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.